Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat corner semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan rezeki kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kita, sahabat corner ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat corner semuanya, kali ini seperti request beberapa hari yang lalu dari sahabat corner, ada beberapa sahabat corner yang minta request, Bang, bahas dong tentang SKB atau bahas tentang tips and trick ujian bareng jasa. Oke. Nah, jadi di sini insya Allah saya coba akan bahas bagaimana tips and trick cara mengikuti ujian bareng jasa agar bisa lulus. Lalu berhubungan juga dengan SKB. Apa tuh SKB? Seleksi kompetensi bidang. Wah, SKB seleksi kompetensi bidang. Oke, jadi insya Allah bermanfaat dan ini versi saya ya. Jadi terserah sahabat corner semuanya mau diikuti atau tidak, bebas terserah. Jadi ini versi saya selama saya ikut ujian bareng jasa, ini versi saya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, klik tombol subscribe-nya, lalu klik like, comment, and share kepada teman-teman sahabat corner semuanya atau kepada siapapun. Silahkan di-share. Kenapa? Karena insya Allah kita akan semakin semangat dalam membuat video-video yang insya Allah bermanfaat bagi sahabat corner semuanya atau siapapun lah, insya Allah bermanfaat. Oke, sahabat corner, sekarang kita masuk ke materi. Oke. Yang pertama, tips and trick terkait dengan ujian barang jasa ataupun SKB. Yang pertama, saran saya adalah niatkan diri teman-teman bahwa teman-teman ingin lulus ujian barang jasa ataupun ingin lulus ujian SKB. Wah, banyak yang bilang, saya niat kok mau lulus ujian, saya mau niat SKB. Iya, masalahnya kalau teman-teman niatnya nggak 100%, ya mungkin nanti usaha teman-teman semua juga nggak 100%. Jadi yang pertama, tips dari saya, teman-teman niatkan diri teman-teman semuanya secara 100% bahwa teman-teman semua ingin lulus. Lalu teman-teman semua ingin jadi CPNS berarti ya, berarti harus lulus ujian SKB-nya, atau ingin jadi punya sertifikat ahli pengadaan barang jasa ya harus lulus ujian pengadaan barang jasa. Kenapa? Sekali lagi saya tekankan bahwa terkait dengan ujian barang jasa, banyak setahu saya teman-teman yang ikut ujian barang jasa itu antara mau nggak mau lulus. Kenapa? Karena nanti kalau lulus pasti jadi pelaku pengadaan, jadi pejabat pengadaan lah, jadi PPK lah, atau yang lainnya seperti itu. Nah, namun saran saya, alhamdulillah sejak ada Perpres ini mungkin lebih baiklah pengadaan di pemerintahan. Jadi saran saya, kalau mau lulus silahkan lulus dan niatkan 100% ingin lulus. Dan kalaupun lulus, teman-teman lalu ditugaskan menjadi pejabat pengadaan, ya pegang teguh Perpres pengadaan barang jasa dan perka LKPP yang lainnya. Insya Allah di sana aman. Insya Allah seperti itu. Oke, jadi tips yang pertama adalah tadi, niatkan 100% bahwa teman-teman sahabat corner semua mau lulus. Oke, sepakat ya. Nah, kenapa? Karena di tips yang pertama ini berhubungan dengan tips kedua, yang dimana tips kedua adalah teman-teman sahabat corner semuanya baca minimal baca Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa, atau Perpres lainnya yang nanti mungkin berubah seperti itu terkait dengan pengadaan barang jasa. Nah, saran saya teman-teman semua baca dari pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, dibaca semuanya.
tidak perlu dihafal. Nah, saran saya bagi teman-teman ujian barang jasa nanti tidak perlu dihafal. Kenapa? Karena pada saat ujian nantinya open book. Nah, open book dalam artian boleh buka perpres, boleh buka bahan tayang, tapi tidak boleh membuka terkait dengan contoh-contoh soal seperti itu. Jadi boleh buka perpres, bahan tayang dan lain sebagainya kecuali contoh soal seperti itu. Itu pengalaman saya selama mengikuti ujian barang jasa. Nah, kalau SKB kemungkinan mungkin ya, saya juga kurang paham kalau SKB nanti apakah open book atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, saran saya kalau misalkan SKB misalkan nggak cari tahu dulu, misalkan nggak open book ya nggak usah dihafal. Tapi kalau memang harus open book, nah saran saya ikuti tips yang ketiga ini. Oke, sebelum masuk ke tips ketiga tadi saya ulang ya. Yang pertama, niatkan 100% bahwa sahabat Corner semua lulus, lalu baca perpres tentang pengadaan barang jasa. Nggak perlu dihafal. Ingat sekali lagi, tidak perlu dihafal. Kenapa? Karena buku tebal segini perpres susah hafalnya. Saya juga nggak hafal seperti itu. Jadi nggak perlu dihafal, tapi dibaca. Kalau bisa sih jangan sekali dibacanya, 2 kali lah minimal. Dibaca pelan-pelan, lalu ingat, dibaca. Tips ketiga adalah dikasih tanda pasal-pasal atau poin-poin yang penting di dalam perpres tersebut. Seperti itu, kasih tanda poin-poin atau pasal yang penting pada perpres tersebut. Kasih tandanya berupa apa? Bisa berupa stabilo, di stabiloin, itu merek ya namanya stabilo lah, di stabiloin. Lalu atau dikasih post-it, dikasih tanda, oh ini di pasal sekian tentang misalkan ruang lingkup, tentang pengertian, tentang swakelola, dikasih tanda. Nanti saya kasih contoh di sini ada yang sudah saya kasih tanda-tanda seperti itu ya. Oke, bagus. Kalau sudah dikasih tanda, saran saya selanjutnya yang ketiga, masih ketiga nih, buat resume. Nah, buat resume apa? Resumenya nggak penuh rangkum, jangan. Resumenya dari tanda-tanda yang tadi teman-teman sudah berikan, teman-teman tulis di tangan atau diketik boleh. Saran saya tulis tangan. Kenapa? Kalau tulis tangan biasanya lebih hafal karena kita menulis ingat seperti itu. Tapi bebas kalau mau diketik, zaman udah teknologi bebas terserah saja. Nah, dikasih tanda. Nah, ini ada contohnya. Bikin resume misalkan di sini ya. Bikin resume yang isinya kata-kata penting yang tadi telah teman-teman sahabat Corner semua tandain dan pasal berapanya. Misalkan contoh di sini ada kata penting tentang ruang lingkup pengadaan. Kalau kita pusing ruang lingkup pengadaan itu di pasal berapa ya? Nah, itu kita bingung tuh. Ya udah, cari di resume ini, oh di pasal 2 misalkan ya. Misalkan di pasal 2. Ya udah, langsung dibuka perpresnya nanti pada saat ujian di pasal 2 seperti itu. Cepat. Jadi nanti kalau nggak ada resume, nanti kita cari-cari nih di pasal berapa tadi, oh 1, 2 nggak ada cari satu-satu. Nah, itu yang membuat lama seperti itu. Jadi buat resume, lalu kalau bisa juga buat mind mapping. Nah, ada beberapa situs yang telah menyiapkan mind mapping seperti itu. Bebas saja, kalau mau buat sendiri mind mapping lebih bagus, tapi agak panjang kalau mind mapping. Nanti sahabat Corner bisa unduh lah seperti itu. Mau tahu unduh di mananya, nanti di akhir-akhir saya kasih tahu unduh di mananya seperti itu. Oke, lalu tadi udah 3 tips ya. 3 tips. Pertama, niatkan 100%, lalu baca Perpres 16 2018 atau Perpres tentang pengadaan barang jasa. Lalu yang ketiga, siapkan resume dan kasih tanda ya, siapkan resume dan buat mind mapping kalau bisa. Dan yang keempat adalah yang cukup penting, yaitu perbanyak latihan menjawab soal pengadaan barang jasa. Wah, saya bingung dapat soalnya di mana. Sudah banyak sekarang nih yang bisa online mungkin, lalu atau beli soal barang jasa di toko-toko buku, atau banyak seperti itu. Nah, sudah ada banyak online. Jadi latihan diperbanyak. Kenapa? Karena semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita mengerjakan soal, itu akan semakin terbiasa dan kita akan semakin tahu nih soalnya nanti bentuknya seperti apa. Oke, saya kasih tahu di sini pengalaman saya ikut ujian barang jasa itu soal ada 3 tipe. Yang pertama soalnya benar salah, lalu yang kedua itu soal benar salah itu 25 soal, lalu yang kedua tipenya itu pilihan ganda, itu 55 soal pilihan ganda, jadi 25 tambah 55 80. Lalu yang terakhir pilihan ganda juga, tapi dia pilihan gandanya kasus, itu sebanyak 10 soal.
Jadi total soalnya itu biasanya 90 soal yang terdiri dari 3 tipe soal, benar salah, pilihan ganda, dan pilihan ganda kasus, seperti itu. Dan nanti nilai maksimalnya 255 kalau benar semua. Tapi kalau untuk teman-teman yang barang jasa, nanti kalau misalkan mau lulus itu nilai minimal adalah 167, seperti itu. Jadi itu nilai minimal 167 untuk yang lulus sertifikat ahli barang jasa tingkat dasar, seperti itu. Jadi saya rasa dari 255 maksimal 167 kurang lebih mungkin 65-70% itu bisa lulus lah, seperti itu. Dan insya Allah kalau 3 tips di atas 4 tips tersebut ya, 4 dari mulai niat, baca perpres, buat resume atau mind mapping, dan banyak pelatihan soal, insya Allah nanti lulus, seperti itu. Gitu. Jadi itu 4 tips yang pertama, 4 yang pertama. Lalu yang kelima nih, yang cukup penting, pada saat ujian barang jasa atau pada saat ikut SKB, teman-teman semua baca soalnya dengan teliti, seperti itu. Kenapa baca soal dengan teliti? Karena soal-soal di ujian barang jasa atau mungkin SKB nantinya itu akan menjebak, dalam tanda kutip menjebak kata demi katanya. Kenapa? Contohnya apa nih? Misalkan ada kata kecuali. Nah, teman-teman lupa nih, saking buru-buru ujian soal, lupa, nggak baca tuh kata kecuali. Jadi pada saat cari di perpres, wah, ini udah bener nih, udah jawab. Padahal teman-teman lupa ada kata kecuali. Atau kata, misalkan ada kata di atas 50 juta, misalkan, atau di atas 200 juta, yang seharusnya di atas. Tapi di soal nggak ada itu kata-kata di atas. Nah itu cukup mengecoh, seperti itu. Lalu banyak lah, nanti mungkin di sesi lain kita akan bahas tentang contoh cara menjawab soal-soal barang jasa, seperti itu. Oke, sebetulnya di sesi sebelumnya di video saya yang ini, mungkin bisa lihat di video saya yang ini, saya udah coba sedikit bahas tentang tips and trick juga, lalu mungkin ada sedikit terkait dengan jawab soal ujian seperti itu. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita buat sesi baru lagi yang lebih interaktif mungkin terkait dengan cara menjawab soal ujian barang jasa, seperti itu. Oke, jadi saat baca sekali lagi harus teliti dan benar-benar cermat pada saat membandingkan soal ujian dengan perpres. Nah, saran saya teman-teman semuanya pada saat ujian barang jasa ataupun SKB nantinya berpatokan sama perpres saja. Tidak perlu misalkan sehari-hari, oh saya sehari-hari tuh ngerjain nggak begini, tapi kok di perpres segini, di soal begini, di soal A, sehari-hari saya ngerjain A, tapi di perpres B. Ya udah, saya ngikutin jangan sehari-hari saya, tapi saya ngikutin yang di perpres B, seperti itu. Ya, kenapa? Karena banyak mungkin yang kita lakukan dalam keseharian itu tidak sesuai dengan perpres pengadaan barang jasa, seperti itu. Jadi patokannya perpres beserta kalau bisa per KLKPP-nya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau bisa atau mau lulus, minimal perpres sebetulnya baca, tapi kalau memang memungkinkan punya juga per KLKPP, seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman bingung nih, tadi sudah harus baca perpres 16, lalu harus baca per KLKPP, lalu juga harus buat resume, lalu harus buat mind mapping, lalu juga harus banyak latihan soal. Nah itu bingung dapatnya dari mana itu semua. Nah kebetulan kami di Pojok Informasi Aparatur telah menyiapkan wadah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya untuk dapat semua hal tersebut. Nah, bisa dilihat di sini di website kami di www.pojokinformasiaparatur.com. Silahkan dibuka. Di situ sudah kami sediakan perpres, sudah kami sediakan per KLKPP, sudah kami sediakan mind mapping. Itu juga kalau untuk perpres, per KLKPP dan mind mapping itu kami juga mengunduh dari teman-teman yang lain yang sudah banyak terpublish di luaran. Lalu juga ada resume. Nah, untuk resume itu saya buat sendiri, contohnya seperti apa. Nanti bisa teman-teman download free gratis. Lalu di website kami ini juga ada atau kami sediakan latihan-latihan soal barang jasa secara mandiri, secara online, dan insya Allah hasilnya langsung masuk ke email teman-teman beserta pembahasannya. Jadi di sini sudah kami sediakan kurang lebih ada tiga jenis soal, tiga jenis soal, yang masing-masing soal itu 90 soal, yang masing-masing masing-masing soal terdiri dari 90 jumlah soalnya.
dengan 3 tipe soal. Jadi ada tiga soal nanti tip A, B, C, yang masing-masing A-nya itu 90 ribet ya. Oke, nggak apa-apa. Yang masing-masing A ada 90 soal dengan 3 tipe soal, lalu B ada 90 soal dengan 3 tipe soal, lalu yang soal C ada 3 tipe soal dengan 90 soal juga. Nah, insya Allah teman-teman semua bisa coba di sini gratis, cukup via handphone atau laptop atau komputer, bebas gratis. Jadi kami pakai platform biasa, pakai Google Form saja, nggak terlalu ribet-ribet. Jadi teman-teman semua tinggal isi nama teman-teman, email teman-teman, dan kerjakan instansi teman-teman, lalu kerjakan semuanya. Kerjakan bebas pakai handphone atau pakai laptop, isi boleh. Nah, jadi nanti teman-teman boleh open book semuanya. Nanti kalau sudah selesai, tinggal teman-teman kirim. Insya Allah hasilnya, nilainya langsung terkirim balik ke email teman-teman semua. Jadi saran saya, teman-teman yang mau ikut coba latihan soal ini secara online, masukkan alamat email teman-teman yang benar, yang memang teman-teman bisa akses seperti itu. Kenapa? Karena nanti hasil soalnya, hasil kunci jawabannya dan pembahasannya akan dikirimkan ke email teman-teman semuanya. Oke, jadi itu ya. Buka saja di www.pojokinformasiaparatur.com. Insya Allah telah kami siapkan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 20.000 orang yang akses latihan soal ini. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, nah selanjutnya masuk ke tips yang paling terakhir, yang paling pamungkas. Apa nih? Bukan Bambang Pamungkas ya. Oke, apa nih? Tips terakhir adalah doa dan minta restu kepada orang tua. Seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan kalau tanpa doa dan tanpa restu orang tua, yaitu tidak akan berkah insya Allah. Jadi saran saya minta doa dan restu pada orang tua. Kenapa? Karena biar apapun yang kita lakukan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh orang tua, seperti itu. Jadi 6 tips ini yang insya Allah nanti buat teman-teman yang mau ujian barang jasa, yang mau lulus ujian barang jasa ataupun yang mau ujian SKB, nah ini yang cukup penting, yang bisa teman-teman tiru atau teman-teman pedomani seperti itu. Nah, tapi khusus untuk teman-teman yang ujian SKB, nah teman-teman juga harus pahami struktur dari Perpres tentang pengadaan barang jasa. Nah, caranya gimana? Tadi bisa lihat di mind mapping ataupun di resume ataupun baca dari Perpresnya. Seperti itu. Nah, strukturnya apa? Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan, semuanya kita harus pahami dulu. Kenapa? Karena kita sudah tahu struktur seperti apa, insya Allah nanti kita bisa lebih baik dalam mengerjakan soal-soal ujian barang jasa, baik itu yang ujian barang jasa maupun yang SKB. Oke, sahabat Corner semuanya, mudah-mudahan cukup jelas ya tips and tricks ini. Sekali lagi ini versi saya saja, bukan versi siapa-siapa, versi saya. Bebas sahabat Corner mau ikuti, alhamdulillah, kalau enggak juga nggak masalah. Seperti itu, bebas, nyamannya sahabat Corner semua. Tapi insya Allah kalau memang diikuti bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau teman-teman butuh terkait dengan barang jasa, mulai dari Perpres, bahan tayang dan lain sebagainya, sampai terakhir latihan soal, bisa dikunjungi website kami www.pojokinformasiaparatur.com. Silakan diunduh gratis dan dilakukan latihan secara gratis dan bebas anytime 24 jam. Silakan di-download saja. Jangan lupa website kami juga di-follow, dan sekali lagi subscribe YouTube channel kami Pojok Informasi Aparatur. Kenapa? Biar kami semakin semangat dalam membuat konten-konten yang insya Allah semakin bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat Corner, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Insya Allah nanti kami bahas. Misalkan sekali lagi saya atau teman-teman tidak bisa bahas atau tidak bisa jawab, nanti coba kami diskusikan kepada orang-orang yang memang mempunyai kompeten atau kompetensi yang lebih baik terkait dengan pengadaan barang kita atau terkait dengan apapun lah. Silakan komen di sini di bawah di channel kami ini, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih sahabat Corner semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share, biar makin banyak yang bermanfaat, agar Indonesia akan semakin baik lagi dan pelayanan kepada publik akan semakin meningkat dan baik lagi. Terima kasih sekali lagi sahabat Corner. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila terdapat kesalahan datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Erudi Pratio. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.